Apakah saudara sedang difitnah, dihujat, dicelah, dituduh untuk hal-hal yang tidak benar mengenai diri saudara? Hope for today. Dalam beberapa menit ke depan, melalui janji firman Tuhan, kita akan menemukan harapan terbaik untuk hari ini. Dan harapan pasti dari janji firman Tuhan pada hari ini terdapat di dalam Mazmur pasal 7 ayat 2. Firman Tuhan, "Ya Tuhan, Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku." Mengapa Daud berseru seperti ini kepada Tuhan? Mari kita perhatikan ayat yang pertama. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Benyamin itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, catatan Alkitab secara khusus mengenai Daud dan Kus dalam keseluruhan Alkitab hanya muncul sekali, dan itu ada di teks kita, yakni di dalam Mazmur pasal 7 ayat 1. Tetapi dengan mempertimbangkan bahwa Kus datang dari suku Benyamin, ini bisa dianggap merujuk kepada fitnahan, hujatan, kecaman dari suku Benyamin. Keluarga Saul datang dari suku ini yang dicatat di dalam 2 Samuel 16 ayat 5 sampai 8. Di sana dicatat bahwa keluarga Saul memfitnah, menghujat, bahkan mengutuk Daud. Jadi saudara bisa mengerti bahwa pasal 7 ini adalah merupakan mazmur dengan nyanyian ratapan. Baik, mari kita lihat bagaimanakah respon Daud dalam menghadapi situasi ini. Yang pertama, perhatikan ayat 9. "Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas?" Sejujurnya Daud tidak bersalah, tetapi dia tetap merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dengan tidak gegabah menyebut, "Tuhan, aku benar, proteksi, lindungi saya." Tetapi dia rendah hati dan membiarkan Tuhan membuka diri untuk Tuhan menghakimi dia. Tuhanlah yang menjadi hakim bagi kedua pihak yang sedang bertikai. Dan yang kedua, terdapat di dalam ayat 11 sampai 12. Kita bisa melihat bahwa dia tetap memiliki kepercayaan, keyakinan yang teguh, dan menaruh harapan yang besar bahwa Tuhan yang disembahnya adalah Tuhan hakim yang adil, Tuhan perisai yang menyelamatkan. Seperti yang Daud katakan, "Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil." Meskipun dalam keadaan yang penuh penderitaan dan batin tertekan, Daud tetap berseru kepada Tuhan. Di dalam ketidakberdayaannya, dia tetap menyerukan nama Tuhan. Selanjutnya, Daud menyadari, dan ini bagian yang penting untuk boleh menjadi renungan kita. Yang pertama, tentunya diambil dari ayat 13, 14, 15. Jika kejahatan dibalas dengan kejahatan, maka kejahatan itu akan mengikat dirinya, bahkan ia sangat berhati-hati agar jangan terjebak pada perbuatan yang lebih jahat dari orang jahat manapun. Kemudian yang kedua, Daud menyadari dan mengerti bahwa perbuatan jahat seseorang itu adalah sia-sia, yang dicatat di dalam ayat 16-17. Jadi Mazmur pasal 7 adalah mengungkapkan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah dalam mencari kelepasan dan juga keadilan. Apakah saudara sedang mengalami hal yang sama? Mengalami ketidakadilan, fitnaan, celaan, cemoohan,
dan juga hujatan, bahkan orang lain mengutuk saudara. Simak di akhir pasal ini. Kisah Daud diakhiri dengan begitu indah, karena dia menyebutkan di dalam Mazmur pasal 7 ayat 18, dia menyatakan ucapan syukur sebagai berikut. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan mazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Daud dalam hal ini ia tetap memuji Tuhan, sama seperti yang dinyatakan oleh Paulus, mengatakan hal yang senada, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, di dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Mazmur pasal 7 memberikan harapan pada hari ini. Tetap rendah hati di hadapannya, tetap percaya, yakin, dan berharap hanya padanya, tetap menahan diri dari membalas kejahatan, dan tetap angkat pujian baginya dan bersyukur kepadanya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, harapan baru yang kami boleh terima hari ini mengajarkan kami untuk tetap rendah hati di hadapan-Mu, mengajarkan kami untuk percaya, yakin, dan berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan boleh menjaga hati kami untuk tetap menahan diri dari membalas kejahatan. Dan biarlah ya Tuhan, kami tetap mengangkat pujian bagi-Mu dan bersyukur kepada-Mu Tuhan. Andaikan kami mengalami hal-hal yang sulit oleh karena fitnaan dan juga hujatan orang lain, bantu kami boleh menerapkan ini, dan ini boleh menjadi harapan kami pada hari ini. Terpujilah Tuhan sekarang untuk selamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.